부탁할게요. Ketika seorang siswi pendiam rela melakukan apapun demi membalas kematian ayahnya, gadis SMA bernama Jiwoo ini tak menyangka jika ayah yang sangat ia sayangi ternyata menjadi buronan kepolisian karena sebuah kasus. Masalah yang menimpa ayahnya berimbas pada kehidupan Jiwoo di sekolah yang selalu dikucilkan dan dipandang negatif oleh para guru. Cacian dan perundungan selalu Jiwoo dapatkan oleh geng yang paling kuat di sekolahnya. Keberadaan ayahnya yang tidak ia ketahui ditambah nomor HP-nya yang tak aktif semakin membuat Jiwoo frustasi. Hampir setiap hari, detektif mengawasi di sekitar rumahnya dan mendatangi sekolah Jiwoo yang membuat teman-temannya terus menggunjingnya. Jiwoo yang selama ini berusaha menahan amarah, pada akhirnya nekat memukul para siswi yang selalu membulinya. Satu persatu dari 5 orang akhirnya terkapar, termasuk seorang siswi bertubuh gemuk yang menyerang menggunakan sajam. Jiwoo seolah tak peduli hukuman apa yang akan ia dapatkan usai dirinya membuat keributan besar di kelas. Setelah melepas amarah yang selama ini ia pendam, pada akhirnya Jiwoo memutuskan untuk keluar dari sekolah. Tak hanya itu, ia juga merusak mobil detektif yang selalu menguntitnya hingga terjadi aksi kejar-kejaran yang cukup menegangkan. Pelarian Jiwoo berakhir di sebuah pantai. Seorang diri ia berusaha menerima keadaan dan bangkit untuk menata kembali kehidupannya. Setibanya di rumah, Jiwoo mendapati kado dan bunga tergeletak di depan pintu. Hingga suatu ketika, telepon miliknya berdering dan nama ayahnya muncul di layar. Namun bukannya membuat Jiwoo senang, suara sang ayah justru membuatnya tambah frustasi. Ia merasa bahwa hidupnya hancur karena pria tua itu. Mendengar kemarahan putrinya, pria bernama Yoon Dong-hun itu merasa bersalah. Ia pun memutuskan untuk pulang dan menjenguknya sebentar. Sebelum masuk ke rumah, Dong-hun menghajar 2 polisi yang selama ini menguntit putrinya itu. Saat hendak masuk ke kamar Jiwoo, Dong-hun mendapati bahwa pintunya terkunci. Belum sempat ia membujuk putrinya untuk membukakan pintu, tiba-tiba sosok misterius muncul menghampirinya. Tanpa mengatakan sepatah kata pun, pria itu langsung mengeluarkan senjata dan menembaknya. Jiwoo yang mendengar suara tembakan segera mengintip dari balik pintu. Ia melihat ayahnya telah terbaring lemas di lantai, sementara seorang pria yang tak dikenal terus menembakinya tanpa henti. Saat Jiwoo hendak keluar, ayahnya berusaha menahan pintu dengan tangan yang sudah gemetar dan berusaha mencegah putrinya untuk terlibat dalam masalah yang sedang terjadi. Setelah berhasil keluar, Jiwoo hanya bisa menangis sembari memeluk tubuh ayahnya yang sudah tak bernyawa. Di hari pemakaman, seorang pria bernama Choi Mujin datang bersama anak buahnya untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Dong-hun. Mujin adalah pimpinan sindikat narkoboy dan sudah menganggap ayah Jiwoo seperti saudaranya sendiri. Melihat pria itu, Jiwoo lantas bertanya tentang siapakah pelaku yang menghabisi ayahnya. Namun, Mujin tak memberikan jawaban seperti yang Jiwoo harapkan. Hari pun berganti, Jiwoo pergi ke kantor polisi untuk menanyakan perkembangan kasus pembunuhan ayahnya. Namun sayang, pihak polisi justru menutup kasus itu karena kurangnya bukti. Tak puas dengan jawaban polisi, Jiwoo lantas menemui Mujin untuk meminta bantuan mencari pelaku yang telah menghabisi ayahnya. Namun Mujin merasa jika Jiwoo tak punya cukup nyali, ia lantas menyarankan agar Jiwoo tak membuang nyawanya hanya demi membalas dendam. Jiwoo pun akhirnya pulang dengan tangan kosong, hingga tiba-tiba seseorang menggedor-gedor pintu kamarnya. Dalam keadaan takut, Jiwoo pun mengintip dari balik lubang pintu. Ia pun melihat seorang pria misterius berdiri di luar dengan wajah yang tampak tak jelas. Beruntungnya, tak lama kemudian pria itu berbalik dan pergi begitu saja. Merasa tak ada yang mau membantunya, Jiwoo pun nekat mencari pelaku yang telah menghabisi ayahnya.
ia menyebarkan selebaran yang menawarkan hadiah 5 juta won bagi siapapun yang bisa memberikan petunjuk tentang seseorang yang menghabisi ayahnya itu. Tak perlu menunggu lama, Jiwoo pun menerima telepon dari seseorang yang mengaku memiliki informasi untuknya. Tanpa rasa curiga, Jiwoo datang seorang diri ke tempat yang dijanjikan. Namun yang menunggunya di sana hanyalah segerombolan pemuda penipu yang ingin mengambil uang darinya. Meskipun Jiwoo berusaha melawan, ia tak bisa mengalahkan ketiga pemuda itu seorang diri. Jiwoo pun dipukuli hingga ia tak berdaya dan kemudian dimasukkan ke dalam bagasi mobil untuk dibawa ke suatu tempat. Tak lama kemudian, tiba-tiba mobil yang membawa Jiwoo berhenti dan bagasi terbuka. Gadis itu pun segera keluar dan mendapati ketiga pemuda tersebut sudah terkapar tak berdaya. Tepat di hadapan Jiwoo, terlihat sosok Mujin sebagai orang yang telah menyelamatkannya. Mujin pun lantas bertanya, apakah Jiwoo benar-benar yakin ingin mencari pelaku yang menghabisi ayahnya, terlepas dari apapun resikonya. Jiwoo yang sudah membulatkan tekad tak akan mundur selangkah pun, bahkan jika taruhannya adalah nyawa. Melihat tekad gadis itu, Mujin pun membawanya ke pelabuhan tempat para calon anggota gangster dilatih. Di sana, Jiwoo harus mengasah kemampuannya sebelum mencari pelakunya. Namun, perjalanan Jiwoo tidaklah mudah. Sebagai satu-satunya wanita di antara para pria, ia seringkali direndahkan serta didiskriminasi. Hingga suatu hari, Jiwoo yang sudah tak tahan terlibat perkelahian dengan seorang pria. Namun, ia yang belum terlatih dengan mudah dijadikan samsak hidup hingga tak berdaya. Tak lama kemudian, Mujin kembali mendatangi Jiwoo untuk menanyakan apakah ia sudah menyerah. Namun Jiwoo tetap teguh pada pendiriannya. Tekadnya untuk membalas dendam pada pelaku yang menghabisi ayahnya tak akan pernah pudar. Melihat hal itu, Mujin akhirnya memberikan saran cara bertarung yang lebih efektif. Ia menyarankan agar Jiwoo mengincar titik vital lawan, karena kekuatan fisik saja tak cukup untuk mengalahkan musuh yang kuat. Sejak saat itu, Jiwoo terus berlatih tanpa mengenal lelah untuk meningkatkan kemampuan bertarungnya. Ia juga ingin membuktikan bahwa dirinya tak akan kalah meskipun ada di antara para pria. Hingga suatu hari, kesempatan itu pun datang juga. Sebuah pertarungan Battle Royale diadakan untuk mencari tahu siapakah yang terbaik di antara mereka. Meskipun Jiwoo adalah satu-satunya wanita, ia tak akan kalah begitu saja. Dengan keahlian yang telah diasah selama ini, ia bergerak cepat mengalahkan satu demi satu lawannya. Setelah pertarungan yang begitu sengit, kini hanya tersisa Jiwoo dan Gang Jae untuk memperebutkan gelar pemenang. Pertarungan antara Jiwoo dan Gang Hee berlangsung sengit. Meskipun Jiwoo kalah dalam hal kekuatan, tekniknya bertarung yang baik memungkinkan ia untuk mengimbangi serangan pria itu. Hingga pada akhirnya, Jiwoo bisa menemukan celah. Dengan gerakan yang cepat, ia melepaskan sikutan tajam ke arah dagu Gang Jae. Serangan itu pun menghantam dengan keras, yang membuat Gang Jae terhuyung dan jatuh ke lantai, terkapar tak sadarkan diri. Setelah kekalahan yang memalukan itu, Gang Jae merasa sangat kesal. Ia pun berencana untuk membalas dendam. Sebelumnya, ia diam-diam memberikan obat tidur pada minuman Jiwoo yang membuat gadis itu jatuh pingsan. Gang Jae pun mengajak temannya untuk melancarkan aksinya. Namun, meski dalam keadaan setengah sadar, Jiwoo masih berusaha untuk melawan. Tanpa sengaja, ia menyenggol guci berisi abu ayahnya hingga jatuh dan pecah, yang seketika membuat serpihan kaca yang tajam bertebaran di lantai. Dari pecahan guci itu, Jiwoo berhasil menusuk salah satu pelaku dan melarikan diri. Beruntungnya, sebelum pria itu berhasil membalas, aksinya pun seketika terhenti karena ia ketahuan. Mengetahui apa yang terjadi pada putri sahabatnya itu, Mujin merasa sangat marah. Tak berhenti sampai di situ, Gang Jae pun akhirnya diusir dari organisasi.
Mujin lalu mengajak Jiwoo untuk bertemu dan memberinya petunjuk penting mengenai siapakah pelaku yang menghabisi ayahnya. Ia pun menunjukkan senjata yang digunakan dalam aksi pembunuhan itu yang ternyata adalah milik kepolisian. Mujin lalu meminta Jiwoo untuk menyusup ke kepolisian dan mencari tahu identitas pembunuh ayahnya. Ia juga harus membuang identitasnya sebagai Jiwoo dan menggantinya dengan nama Hyejin. Setuju dengan rencana tersebut, gadis itu pun terus melatih kemampuannya. Setiap hari, tubuhnya dipaksa untuk melewati batas, berlatih dengan keras hingga tubuhnya terasa lelah dan nyaris menyerah. 5 tahun telah berlalu sejak Jiwoo mengganti identitasnya menjadi Hyejin. Dengan kerja keras dan dedikasi, ia akhirnya berhasil memasuki kepolisian. Suatu hari, Hyejin ditugaskan untuk menyelidiki seorang tersangka pembunuhan bernama Park Chang-go. Hyejin mengikuti pria itu dan mendapatinya sedang melakukan transaksi narkoboy. Tanpa membuang waktu, Hyejin pun langsung meringkusnya seorang diri. Namun ternyata, Hyejin bukan satu-satunya orang yang sedang mengintai Chang-go. Ternyata sosok yang sedang bertransaksi dengan Chang-go adalah seorang polisi divisi narkoboy bernama Jun Pil-du. Namun karena tindakan gegabah Hyejin, hal itu pun membuat penyelidikan Pil-du selama 6 bulan berakhir sia-sia, hingga membuat Pil-du begitu kesal dengan gadis itu. 이 새끼는 앞뒤도 없고 위아래도 없네. Hari-hari pun berlalu. Untuk mendekatkan diri pada pelaku yang menghabisi ayahnya, Hyejin datang melamar ke divisi narkoboy. Di sana ia pun sangat terkejut saat bertemu dengan Kapten Chai Ki-hu. Terlebih wajah itu mengingatkannya pada pria yang datang menggedor pintu rumahnya setelah kematian sang ayah. Sementara itu, Pil-du tengah melakukan interogasi terhadap Park Chang-go dan berusaha menggali informasi tentang siapakah bandar besar yang berada di balik jaringan itu. Namun Chang-go tetap bungkam karena merasa terlalu takut untuk buka mulut. Alih-alih memberikan nama yang dicari Pil-du, Chang-go malah memberikan informasi yang lain. Ia menyebut tentang narkoboy jenis baru yang sedang beredar dan dikendalikan oleh seseorang bernama Mengo. Saat itulah ia melihat Hyejin yang ternyata ditugaskan di divisi yang sama dengannya. Ia pun mengajak Hyejin untuk menggerebek tempat bisnis Mengo. Tanpa banyak bertanya, Hyejin langsung menyusup ke dalam, bergerak dengan cekatan dan melumpuhkan banyak penjaga sendirian. Sementara itu, Pil-du yang merasa sudah terlalu lama menunggu, pada akhirnya memutuskan untuk ikut masuk ke dalam. Namun saat memasuki tempat tersebut, ia sangat terkejut melihat banyaknya orang yang terkapar akibat hantaman dari Hyejin. Dan yang lebih mengejutkan lagi, Hyejin sudah berhasil menangkap Mengo dan membuatnya tak berdaya. Pil-du berusaha keras mencari informasi tentang siapakah yang menjadi bandar di balik Mengo. Namun, meski ia mencoba berbagai cara, pria itu tetap menolak untuk memberitahu. Diceritakan, sosok itu sangat kejam dan tak segan menghabisi siapa saja yang dianggap mengkhianatinya. Dan siapa sangka, sosok yang dimaksud adalah Gang Jae. Setelah diusir dari sindikat Dongcheon, Gang Jae mendirikan sindikat narkoba sendiri dan kini menjadi pesaing berat bagi mantan organisasinya itu. Rupanya, produk narkoba yang ia jual berbeda dengan produk yang biasa diperdagangkan oleh Dongcheon. Obat buatan Gang Jae ini bisa disebut tidak meninggalkan residu yang bisa dilacak. Sementara itu, Hyejin yang berhasil masuk ke dalam sistem kepolisian mulai menyelidiki kasus pembunuhan ayahnya. Seperti yang ia duga, senjata yang digunakan untuk menghabisi ayahnya memang terkait dengan kepolisian. Hari pun berlalu, tiba-tiba Kapten Cha memerintahkan seluruh armada polisi untuk bersiap melakukan penyergapan secara mendadak. Target utama dari penyergapan itu adalah Mujin, yang tentu saja membuat Hyejin sangat terkejut. Rencananya, mereka akan menyergap bandar narkoba itu di sebuah pelabuhan,
Namun Hyejin tak bisa memperingatkan Mujin tentang datangnya penyergapan tersebut karena semua ponsel petugas telah dikumpulkan. Di malam yang gelap, suasana pelabuhan terasa mencekam. Pada akhirnya, dalam keheningan yang mencekam, Pildu berhasil menemukan sosok Mujin. Dengan cepat, ia mengarahkan pistolnya ke arah pria itu, sembari menyuruhnya untuk diam di tempat. Melihat Mujin terpojok, Hyejin terpaksa melepaskan tembakan ke arah panel listrik yang menyebabkan konslet, hingga area tersebut menjadi gelap gulita. Dalam kekacauan itu, akhirnya Mujin memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Tak hanya itu saja, ia juga dengan cepat menghancurkan barang bukti yang ada, membakar tempat tersebut hingga asap tebal mulai memenuhi udara. Kegagalan itu membuat Kapten Cha merasa begitu frustasi. Bertahun-tahun ia mengejar Mujin, namun setiap kali ia merasa sudah dekat, pria itu selalu berhasil meloloskan diri. Pada akhirnya, diadakan penyisiran untuk menemukan petunjuk siapakah yang melepas tembakan itu. Hyejin yang juga ikut mencari, menemukan sebuah senjata, di mana itu adalah senjata yang dulu digunakan untuk menghabisi Donghun. Ketika melihat senjata tersebut ada di TKP, seketika ekspresi Kapten Cha berubah yang membuat Hyejin semakin yakin bahwa pria itu terkait dengan pembunuhan ayahnya. Setelah penyergapan gagal, Hyejin berusaha menghubungi Mujin untuk meminta maaf karena ia tak bisa memperingatkannya sedari awal. Sebagai gantinya, Hyejin memberikan informasi tentang CCTV yang dipasang di sekitar tempat tinggal Mujin untuk memantau pergerakan mereka. Tak butuh waktu lama, CCTV tersebut langsung dihancurkan. Kapten Cha yang merasa frustasi lantas pergi ke badan forensik untuk merestorasi nomor senjata yang ditemukan di TKP. Hyejin yang mencurigai niat Kapten Cha pun pergi mengikutinya. Sementara itu di lain tempat, Kang Jae yang masih menyimpan dendam kepada Mujin mulai bergerak. Ia mengerahkan anak buahnya untuk menyerang organisasi Dongcheon. Pertemuan antara kedua sindikat narkoboy itu tak dapat terhindarkan. Mereka menyerang dengan brutal hingga menguasai tempat tersebut dalam sekejap. Berita tentang kejadian itu akhirnya sampai ke telinga Kapten Cha dan Hyejin. Mereka pun segera menuju ke lokasi kejadian. Setibanya di sana, Hyejin menemukan tempat yang sangat familiar baginya dan kini sudah dipenuhi oleh noda merah. Dalam perseteruan tersebut, 3 orang tewas dan 1 orang kritis. Sementara Taejun yang merupakan orang kepercayaan Mujin diketahui masih hidup dan kini ditahan oleh polisi. Di tengah-tengah kekacauan ini, Hyejin juga menemukan sebuah lukisan dengan darah yang masih segar dan tertulis kalimat, "Aku telah kembali." Dari penyelidikan di lokasi kejadian, Pildu menemukan jenis narkoboy yang sama dengan yang dijual oleh Mengko. Hal ini pun mengarah pada dugaan bahwa ada sindikat besar yang terlibat dalam insiden tersebut. Namun, meski pihak kepolisian telah memeriksa area sekitar, mereka tak menemukan rekaman CCTV yang bisa memberikan petunjuk lebih lanjut. Hari pun berganti, Kapten Cha mengajak Pildu pergi ke sebuah kuil tempat diadakannya penghormatan terakhir bagi para korban. Di sana, Pildu melihat seseorang yang terasa familiar baginya, namun ia tak bisa mengingat siapakah sosok tersebut. Sementara itu, Kapten Cha pergi untuk menemui Mujin. Namun, pertemuan itu bukan untuk memberikan ucapan bela sungkawa. Sebaliknya, ia justru menyatakan bahwa dirinya akan segera menangkap pria itu. Kedua pihak tahu bahwa pertikaian ini harus berakhir, entah dengan penangkapan Mujin atau dengan terbunuhnya Kapten Cha. Sementara itu di kantor polisi, Daesu akhirnya berhasil mendapatkan rekaman CCTV di TKP. Dari rekaman tersebut, terungkap bahwa orang yang terlibat dalam pertikaian antara 2 geng mafia adalah Kang Jae. Hari pun berganti, Hyejin pergi ke Badan Forensik Nasional untuk mengambil hasil pemeriksaan senjata yang sebelumnya dibawa oleh Kapten Cha.
Dari hasil restorasi nomor serinya, terungkap bahwa senjata itu milik seorang polisi bernama Song Jun-soo. Ye-jin pun memberanikan diri untuk bertanya tentang siapakah sosok tersebut. Kapten Cha menjelaskan bahwa Song Jun-soo adalah seorang polisi narkoboy yang sudah lama meninggal. Ia dihabisi oleh Dong Chun setelah aksinya menyusup ke organisasi tersebut terbongkar. Namun Mujin langsung membantah cerita itu saat ditemui oleh Ye-jin. Ia mengeklaim bahwa Dong Chun tak pernah menghabisi polisi dan semua itu hanyalah kebohongan yang dibuat oleh Cha Ki-ho. Sementara itu, Pildu terus mengawasi Ye-jin seperti yang diperintahkan oleh Kapten Cha. Ia menyadari bahwa Ye-jin sedang melakukan penyelidikan untuk menemukan keberadaan Gang Jae. Pada akhirnya, Pildu tak bisa membiarkan gadis itu pergi seorang diri dan ikut bersamanya. Keduanya mengikuti Menggo hingga sampai ke sebuah pabrik mobil yang sudah tak beroperasi. Di sana mereka mengintai sembari menunggu kedatangan Gang Jae. Tak lama kemudian, mereka langsung disergap oleh anak buah Gang Jae. Meskipun sempat memberikan perlawanan, Pildu dan Ye-jin pun akhirnya kalah jumlah. Mereka dipukuli hingga babak belur dan tidak berdaya. Di tempat lain, Mujin sedang duduk seorang diri di sebuah warung untuk menikmati waktu santainya. Namun ia segera menyadari bahwa ada beberapa orang di sekitarnya yang rupanya adalah anak buah Gang Jae. Mujin pun menyuruh pemilik kedai untuk pergi agar ia tak terlibat dalam perkelahian yang akan terjadi. Ketika kembali melihat wajah Ye-jin, Gang Hee merasa sangat familiar. Wajah itu adalah penyebab dirinya diusir dari Dong Chun dan kenangan itu masih membekas dalam ingatannya. Gang Jae pun segera menghubungi anak buahnya, namun yang menjawab justru Choi Mujin. Gang Jae pun meminta Mujin untuk segera datang sebelum semuanya terlambat, atau pria itu tak akan punya kesempatan untuk melihat gadis kesayangannya lagi. Gang Jae pun memborgol Ye-jin dan Pildu ke sebuah mobil rongsokan. Ia berniat menghabisi mereka dengan cara memasukkannya ke dalam mesin peremuk mobil. Ye-jin dan Pildu hanya punya sedikit waktu untuk mencari cara melarikan diri sebelum nyawa mereka melayang. Namun meski berusaha keras, keduanya tak bisa melepaskan borgol yang membelenggu tangan mereka. Mesin peremuk mulai bergerak dan tubuh mobil perlahan hancur. Mereka semakin terhimpit dan hanya tinggal menunggu waktu hingga tubuh mereka remuk. Beruntungnya, pada saat yang tepat, Choi Mujin datang dan menabrak panel mesin tersebut yang menghentikannya tepat sebelum tubuh mereka hancur. Setelahnya, Mujin pun segera pergi karena mendengar suara sirene mobil polisi yang semakin mendekat. Akibat insiden tersebut, Ye-jin dan Pildu terluka parah dan harus dirawat di rumah sakit. Melihat apa yang terjadi pada Ye-jin, Mujin berniat mengirimnya ke luar negeri. Ia tak ingin gadis itu terus mempertaruhkan nyawanya demi misi membalas dendam. Selain itu, jika Gang Jae sampai tertangkap, maka identitas asli Ye-jin akan terbongkar. Namun Ye-jin tentu saja langsung menolak rencana itu. Ia sudah siap mempertaruhkan segalanya demi ambisi membalas dendam. 그건 제가 알아서 할게요. Keesokan harinya, Ye-jin yang kondisinya sudah mulai membaik bisa kembali masuk ke kantor. Di sana ia tak sengaja bertemu dengan Ju Jin-se, seorang polisi yang dulu pernah menangani kasus kematian ayahnya. Namun anehnya, Jin-se justru pura-pura tak mengenalnya meskipun ia tahu bahwa identitas aslinya adalah Yoon Jin-woo. Bahkan ketika Kapten Cha bertanya tentang Putri Dong-hun, Jin-se pura-pura tak mengetahui kebenarannya. Jin-se juga memberitahu Ye-jin bahwa orang yang mengubur kasus kematian ayahnya adalah Cha Ki-ho. Hal tersebut semakin memperkuat kecurigaannya bahwa pria itu memang terkait dengan Dong-hun. 네 아빠 사건 덮은 거 자기였어. Kabar pertemuan Jin-se dengan Ki-ho pun sampai ke telinga Mujin. Karena ia sudah menutup mulut soal identitas Ye-jin, Jin-se pun meminta imbalan darinya.
Merasa keberadaan Jin Se bisa menjadi ancaman, Mo Jin pun langsung menghabisinya. Pria itu dicekik hingga tewas dan mayatnya dibuang ke laut. Sementara itu, Ye Jin terlihat menemui Menggo untuk mendapatkan informasi tentang keberadaan Gang Jae. Setelah memberi sedikit ancaman, Menggo akhirnya membuka mulut dan mengungkapkan bahwa Gang Jae berencana kabur ke luar negeri menggunakan kapal. Dan informasi itu pun segera Ye Jin sampaikan kepada Mo Jin. Mo Jin tak bisa membiarkan Gang Jae terus bertindak sesuka hatinya. Ia pun segera mengerahkan pasukannya untuk menghabisi pria itu sekarang dan selamanya. 가장 안전한 길을 찾지. Di lain tempat, Kapten Cha tiba-tiba menerima telepon yang tak terduga dari Gang Jae. Ia menawarkan kesepakatan untuk membantu menangkap Mo Jin asalkan polisi mau membebaskannya. Polisi yang sudah mendapatkan informasi juga bersiap di lokasi untuk menyergap Mo Jin. Ye Jin yang merasa ada yang tak beres segera menuju ke lokasi. Bentrokan antara dua kelompok mafia besar pun pecah dan terjadi sangat kacau. Berbagai senjata saling beradu, menciptakan suara keras setiap kali mengenai tubuh lawan. Korban pun berjatuhan, beberapa orang terkapar dengan luka parah akibat perkelahian tersebut. Keadaan pun semakin runyam dan tak ada yang bisa menghentikan pertikaian ini. Melihat kekacauan itu, polisi segera melakukan penyergapan. Tembakan demi tembakan terdengar keras mengiringi serbuan mereka. Suasana penuh kekacauan dan suara tembakan bersautan serta tubuh para anggota mafia jatuh satu persatu. Beberapa di antaranya mencoba kabur, namun tembakan polisi terus menghujani mereka. Di lain sisi, Gang Jae dan Mo Jin terlibat aksi kejar-kejaran yang menegangkan. Mereka saling beradu pisau. Setiap serangan menghasilkan sayatan demi sayatan yang menggores tubuh masing-masing. Namun pengalaman Mo Jin yang jauh lebih banyak membuatnya dominan hingga Gang Jae pun mulai terpojok. Akan tetapi, dalam kelengahan sesaat, Gang Jae berhasil menusuk Mo Jin tepat di bagian perutnya. Pria itu pun terjatuh, tubuhnya gemetar dan tak berdaya disertai darah yang mulai mengalir dari lukanya. Beruntungnya, Ye Jin datang tepat waktu dan menodongkan senjata ke arah Gang Jae untuk menghentikan aksinya itu. Ia pun segera menyuruh Mo Jin untuk segera melarikan diri. Meski dalam keadaan terpojok, Gang Jae tetap tak gentar. Ia memegang rahasia besar tentang identitas Ye Jin yang sebenarnya. Dengan senyuman sinis, Gang Jae mengatakan bahwa dirinya menyerah dan akan mengungkapkan rahasia itu kepada Pildu. Merasa bahwa keberadaan Gang Jae bisa menjadi ancaman besar baginya, Ye Jin tak punya pilihan lain. Ia pun menarik pelatuk senjatanya dan peluru menghujam tubuh Gang Jae yang membuatnya jatuh ke tanah dan tak bernyawa. Sementara itu, Mo Jin yang tengah dikejar oleh Kapten Cha semakin terpojok. Namun di saat-saat kritis, Taiju datang dengan mobil dan membawanya kabur. Lagi-lagi, upaya penangkapan Mo Jin gagal dan ia berhasil melarikan diri. Mo Jin yang terluka parah meminta Taijun untuk menurunkannya dari mobil. Dengan langkah terseok, ia berjalan sendirian menuju ke sebuah kuil. Di sana, seorang biksu dengan penuh perhatian merawat lukanya hingga kondisi Mo Jin perlahan membaik. Sementara itu, Ye Jin terus dihantui oleh tindakannya yang menembak mati Gang Jae. Ini adalah pertama kalinya ia menghabisi seseorang dan perasaan itu sangat mengganggu dirinya. Setiap kali ia teringat kejadian itu, rasa bersalah dan ketakutan datang begitu saja. Trauma yang ditinggalkan begitu dalam membuatnya merasa tertekan dan tak tenang. Wajah Gang Jae yang terjatuh penuh darah dan suara tembakan itu terus terngiang di telinganya. Tiba-tiba, bel di pintu berbunyi yang membuat Ye Jin sangat terkejut. Saat ia membuka pintu,
Pildu sudah berdiri di sana. Ia datang untuk menemaninya dan membantu menenangkan pikiran. Pildu tahu betul betapa berat kondisi yang sedang dirasakan Hyejin saat ini. Keesokan harinya, Hyejin menerima titipan amplop misterius yang ternyata dari Gang Jae. Saat dibuka, amplop itu berisi sebuah foto. Matanya langsung terpaku pada deretan polisi yang berjejer. Namun yang membuatnya terkejut adalah ketika ia menemukan sosok ayahnya di antara mereka. Akan tetapi, nama yang tertera bukanlah Hyun Dong-hun, melainkan Song Jun-soo, nama yang pernah diceritakan oleh Kapten Cha. Jun-soo dilaporkan telah meninggal hanya sebulan setelah ia bergabung dengan divisi Narkoboy. Semua itu pun membuat Hyejin merasa bingung mengapa ayahnya ada di antara para polisi dan siapakah sebenarnya Song Jun-soo itu. Tak lama kemudian, Mujin menghubunginya dan meminta gadis itu untuk datang menemuinya. Di sana, Hyejin pun menceritakan tentang foto yang dikirimkan oleh Gang Jae. Ia bertanya kepada Mujin, apakah ayahnya dulu adalah seorang polisi. Pria itu pun membenarkan hal tersebut. Dulunya, Cha Gi-ho mengirim ayah Hyejin untuk menyelidiki organisasi Dongchun miliknya. Namun, Song Jun-soo malah berbalik memihak padanya dan mengganti identitasnya menjadi Yeon Dong-hun. Mujin menyebut bahwa Cha Gi-ho tak terima dengan pengkhianatan tersebut dan memutuskan untuk melenyapkannya. Selama ini, Mujin sengaja tak memberitahunya agar Hyejin bisa menemukan jawabannya sendiri. Sementara itu di kepolisian, Kapten Cha memerintahkan anak buahnya untuk melacak jejak pelarian Mujin. Seluruh area disisir untuk mencari petunjuk keberadaan pria itu. Hingga pencarian membawa Pildu sampai ke sebuah kuil. Namun meski sudah dekat, ia tetap tak menemukan satupun jejak. 요즘은 통 우리 암자를 찾는 분들이 없습니다. Di lain sisi, Mujin mulai merasakan adanya keraguan dalam diri Hyejin. Ia pun memerintahkan Taeju untuk menghabisi Cha Gi-ho karena ia merasa Hyejin mulai ragu pada tujuannya untuk membalas dendam. Di malam harinya, Kapten Cha yang sedang mabuk setelah minum-minum diantar pulang oleh Pildu. Namun ia tak tahu akan ada bahaya yang sedang mengintainya. Ketika Pildu sudah pergi, tiba-tiba sosok misterius menerobos masuk ke dalam rumah dan menusuknya secara brutal, hingga Kapten Cha terkapar tak berdaya. Tak lama kemudian, secara kebetulan Hyejin datang ke rumah Kapten Cha untuk menanyakan sesuatu. Ketika melihat noda merah pada gagang pintu, kecurigaannya pun semakin muncul. Saat masuk, ia pun terkejut ketika Kapten Cha tiba-tiba melepaskan tembakan ke arahnya dan mengira bahwa Hyejin adalah orang yang baru saja menusuknya. Mendengar suara tembakan itu, Pildo pun segera kembali untuk mengecek. Melihat Kapten Cha yang terkapar dan tak berdaya, Hyejin tak mengurungkan niatannya. Dengan senjata di tangan, ia mengancam Kapten Cha dan menanyakan tentang apa yang telah ia lakukan kepada ayahnya. 5년 전 오늘 우리 아빠한테 무슨 짓을 했는지 말해. Mendengar pertanyaan itu, Kapten Cha tersadar bahwa gadis yang ada di depannya adalah Yeon Jin-woo, putri dari Yeon Dong-hun. Namun, Kapten Cha tak punya banyak waktu untuk menjelaskan semuanya karena Pildu sudah datang. Ia pun menyerahkan sebuah tas kepada Hyejin dan menyuruhnya segera pergi dari tempat itu. Saat Hyejin membuka tas, ia menemukan jawaban yang selama ini ia cari. Ternyata ayah Hyejin memang seorang polisi yang ditugaskan untuk menyusup ke organisasi Dongcheon. Selama bertugas, ia mengawasi organisasi itu dari dalam. Namun malang, aksinya kemudian diketahui oleh Choi Mujin. Mengetahui semua kebenaran itu membuat Hyejin merasa sangat terpukul. Semua yang ia percayai selama ini ternyata hanyalah kebohongan. Bertahun-tahun ia hidup dalam ilusi, bertindak berdasarkan kebohongan yang diberikan oleh Mujin. Nafasnya kian tersengal, dadanya terasa sesak dan pikirannya penuh dengan kekacauan. Perasaannya campur aduk antara marah dan bingung yang membuatnya hampir tak bisa berpikir jernih.
Usai menenangkan diri, Yejin pergi ke rumah sakit untuk menjenguk Kapten Cha. Di sana ia bertemu dengan Pildu. Setelah menjalani operasi selama 4 jam, Kapten Cha akhirnya berhasil melewati masa kritis dan dipindahkan ke ruangan lain. Sementara itu, Taiju melapor kepada Mujin bahwa Yejin berada di lokasi kejadian. Taiju menduga bahwa kini Yejin sudah mengetahui kebenaran tentang ayahnya. Karena itulah ia menyarankan agar mereka segera melenyapkan gadis itu sebelum ia menjadi ancaman. Keesokan harinya, Taiju memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Yejin di rumahnya. Mereka lantas menyekapnya menggunakan karung dan mencoba menenggelamkannya di bak mandi. Dengan tenaga yang tersisa, Yejin menggeliat dan berusaha untuk melawan. Pada akhirnya, ia berhasil melepaskan diri dan melumpuhkan ketiga pria itu. Melihat kegagalan anak buahnya, Taiju yang semula menunggu di luar akhirnya masuk untuk membereskan semuanya. Saat mereka berhadapan, Yejin menduga bahwa Taiju adalah orang yang selama ini menghabisi ayahnya. Pertarungan sengit pun terjadi di antara mereka. Sabetan demi sabetan senjata digunakan untuk saling menyerang dan luka-luka pun menggores tubuh mereka berdua. Namun Yejin akhirnya berhasil melukai Taiju tepat di bagian lehernya dan mengakhiri pertarungan itu. Tubuh Taiju tergeletak tak bernyawa dan Yejin berdiri di atasnya. Napasnya semakin terengah-engah dengan tubuhnya yang penuh luka. Sementara itu di kantor polisi, Pildu dikejutkan dengan kedatangan Mujin yang tiba-tiba menyerahkan diri. Namun anehnya, pria itu tetap bersikeras bahwa bukan dirinya yang menghabisi Gang Jae. Ia juga membantah telah memerintahkan penyerangan terhadap Kapten Cha. Yejin yang mendengar kabar itu pun segera pergi ke kantor polisi untuk bertemu Mujin secara langsung. Ia juga bertanya mengapa Mujin menyerahkan dirinya. Pria tua itu pun hanya menjawab bahwa kedatangannya adalah untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Di lain sisi, polisi telah berhasil memperoleh rekaman CCTV dari hari kejadian penyerangan Kapten Cha. Rekaman tersebut menunjukkan jika Yejin meninggalkan rumah sang kapten tepat setelah penyerangan terjadi. Hal itu seketika membuat Yejin menjadi tersangka utama. Di waktu yang bersamaan, Yejin segera pergi meninggalkan ruang interogasi dan menuju ke ruang penyimpanan bukti. Di sana, ia mengambil senjata yang digunakan untuk menikam Gang Jae. Tujuannya adalah untuk menghilangkan barang bukti tersebut dan membebaskan Mujin dari tuduhan. Polisi pun akhirnya dikerahkan untuk menangkapnya. Namun, Yejin sudah berhasil melarikan diri membawa pisau itu. Tanpa bukti, Mujin pun terbebas dari segala tuduhan. Saat itu, Mujin juga menyadari bahwa Yejin membantunya bukan untuk membebaskannya, namun agar gadis itu bisa menghabisinya dengan tangannya sendiri. Terlebih karena ia tahu jika selama ini satu-satunya tujuan gadis itu adalah untuk membalas dendam atas kematian ayahnya, dan Mujin adalah orang yang bertanggung jawab atas hal tersebut. Setelah menghilangkan barang bukti kasus Mujin, keberadaan Yejin pun tak diketahui. Hingga pada suatu hari, secara tak sengaja, Pildu berpapasan dengannya. Akhirnya, aksi kejar-kejaran pun tak dapat dihindari. Namun, hal tersebut tak berlangsung lama karena Pildu segera berhasil menangkap Yejin dan membawanya ke kantor polisi. Kabar penangkapan Yejin pun sampai ke telinga Mujin. Meskipun ia tahu gadis itu pasti akan menghabisinya, namun Mujin tetap berniat untuk membebaskannya dari penjara. Ia ingin takdir yang selama ini mengikat mereka berdua benar-benar terpenuhi. Di kantor polisi, Yejin yang kini dalam penahanan diinterogasi oleh Pildu. Ia bersikeras bahwa bukan dirinya yang menikam Kapten Cha. Akan tetapi, setelah semua yang terjadi, Pildu tak bisa lagi percaya pada ucapan wanita itu. Tak lama kemudian, Pildu menerima telepon dari Kapten Cha yang memberitahukan bahwa dirinya sudah sadar. Pada akhirnya, Pildu pun segera pergi untuk menemuinya.
Ketika sampai di sana, betapa terkejutnya Pildu saat mengetahui bahwa Hyejin adalah putri Donghun, di mana Donghun memiliki nama asli Song Jonsu, seorang polisi yang dulu dikirim untuk menyusup ke dalam sindikat Dongcheon. Penjelasan tersebut akhirnya membuat Pildu mengerti tentang semua tindakan yang dilakukan Hyejin selama ini serta tujuannya. 도망치구나. Sementara itu di rumah sakit, Hyejin menemukan celah untuk melepaskan diri dari borgol yang terpasang pada lengannya. Setelah berhasil melumpuhkan 3 polisi yang menjaganya, dirinya pun bisa kabur. Namun Pildu datang tepat waktu untuk menghentikan gadis itu. Dengan susah payah, ia menahannya agar tak pergi ke tempat Choi Mojin. Karena sekarang, Pildu sudah tahu bahwa Hyejin ingin membalas kematian ayahnya kepada Mojin. Ia tak bisa lagi membiarkannya begitu saja karena akan membuat nyawa gadis itu terbuang sia-sia. Namun tiba-tiba orang suruhan Choi Mujin datang untuk membawa Hyejin, hingga kemudian terjadi aksi kejar-kejaran mobil yang begitu menegangkan. Pada akhirnya mereka berhasil lolos dari kejaran orang-orang itu. Pildu lalu membawa Hyejin ke pantai seperti yang pernah ia janjikan kepadanya. Di sana ia mulai mengobati luka-luka Hyejin sembari menceritakan tentang masa lalunya. Pildu mengungkapkan bahwa dulu ia juga memiliki niat balas dendam atas kematian adiknya. Sejak saat itulah ia menjadi sosok yang diliputi oleh rasa dendam, sama seperti yang dirasakan Hyejin saat ini. 동생 죽고 나서 칼을 품고 다녔어. Namun pada satu titik, Pildu menyadari bahwa tindakannya itu hanya membuatnya hancur. Ia tak ingin Hyejin mengulangi kesalahan yang sama dengan dirinya. Mungkin untuk pertama kalinya sejak sekian lama, Hyejin merasa ada seseorang yang peduli kepadanya. Perlahan, tembok yang selama ini ia bangun di sekeliling hati mulai runtuh. Tanpa sadar, keduanya semakin dekat dan akhirnya berciuman. Saat itu, seolah beban berat yang selama ini dipikul oleh Hyejin mulai terasa lebih ringan. Deburan ombak yang tenang menjadi latar bagi momen itu, dan keduanya tak bisa lagi menahan perasaan yang tumbuh di antara mereka. Dengan latar belakang malam yang tenang, mereka pun memadu kasih seakan dunia di sekitar berhenti sejenak. Di lain tempat, Mujin mengingat kembali masa lalunya bersama Donghun. Saat mengetahui bahwa sahabat dekatnya itu adalah seorang polisi, ia merasa sangat kecewa. Hingga ia terpaksa menghabisi sahabatnya itu dengan tangannya sendiri. Mengingat dosa tersebut, Mujin sadar jika cepat atau lambat, Hyejin pasti akan datang untuk membalas dendam kepadanya. Keesokan harinya, Pildu membawa Hyejin kembali ke kantor polisi. Namun sebelum masuk, tiba-tiba sosok misterius berhenti di sisi mobil mereka. Sosok itu menodongkan senjata dan menembak Pildu tepat di kepala hingga ia tewas di tempat. Hyejin yang mengetahui siapakah dalang di balik hal tersebut langsung pergi menuju markas Dongcheon. Kali ini ia tak akan membiarkan Mujin lolos begitu saja. Dengan susah payah, Hyejin berhasil menembus penjagaan di markas. Meskipun harus mengalami luka parah, ia terus maju sampai tujuannya tercapai. Mujin yang tahu bahwa Hyejin akan datang untuk menghabisinya hanya bisa tersenyum puas. Pada akhirnya, keduanya pun bertemu tanpa ada rahasia lagi di antara mereka. Hyejin pun sampai pada titik di mana ia akan segera membalas dendam pada seseorang yang telah menghabisi ayahnya. Namun pertarungan antara mereka tak seimbang karena kondisi Hyejin yang sudah babak belur. Meskipun begitu, Hyejin tetap tak menyerah. Ia terus menyerang dengan membabi buta. Sayatan demi sayatan terus menggores tubuh keduanya. Darah pun berceceran hingga pada akhirnya Hyejin berhasil melukai perut Mujin yang membuatnya berlutut tak berdaya.
Seakan takdir telah menemukan titik akhirnya, Mujin mendorong Hyejin untuk segera menghabisi dirinya dan menyelesaikan ambisi balas dendamnya. Dengan amarah yang telah terpendam selama ini, Hyejin mengumpulkan semua tenaganya untuk menghabisi Mujin. Kini, Hyejin alias Jiwoo telah berhasil mencapai tujuan balas dendam yang selama 5 tahun ini ia perjuangkan. Meskipun ia tahu bahwa ada banyak hal yang harus ia korbankan untuk sampai pada titik ini. Sekarang hampir tak ada lagi yang tersisa bagi dirinya. Orang yang ia cintai, orang yang ia peduli padanya, kini semua telah tiada. Itulah harga yang harus ia bayar demi memenuhi ambisi untuk membalas dendam. Dan film pun berakhir.